Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Resume Public Speaking part kelima, part keenam, part kelima apa part keenam? Wah, Masya Allah, sudah jauh sekali. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat semuanya. Yang alhamdulillah kita masih kembali lagi pada pertemuan jurnal learning. Sebelum itu, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guys, pada pertemuan kemarin, di hari Kamis kemarin, bahwasannya ada beberapa peserta yang menampilkan dirinya sebagai pembawa radio, lalu sebagai seorang motivasi, yang itu judulnya sama-sama saja, ataupun saya tangkap mereka menjelaskan, mereka menyiarkan, atau mereka public speaking dengan tema yang begitu hampir serupa mengenai kesehatan mental di era digital. Sebenarnya perlu kita pahami dulu sebelumnya, kesehatan mental kita terhadap dunia digital ini seperti apa. Tidak usah jauh-jauh ketika kita melihat postingan ataupun kita melihat suatu konten di mana ini kontennya sangat menyentuh sekali ataupun sangat berimpact kepada si pembacanya atau si pendengarnya, apakah kita merasakan hal tersebut atau tidak? Karena ketika kita membuat konten ataupun kita membuat siaran seperti ini, mungkin imbasnya bakal banyak. Terlebih lagi pendengarnya bukan hanya kerabat. Pendengar belum mungkin kerabat kita, belum mungkin tetangga kita, belum mungkin orang-orang terdekat kita yang mendengar, melainkan ini bisa didengar oleh banyak orang. Jadi ini termasuk salah satu jalan menuju kita menjadi pembicara atau menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu pasti bakal banyak sekali masukan atau banyak sekali kritik, saran yang selalu datang kepada kita. Mau itu baik ucapan atau tingkah laku dari seseorang terhadap diri kita. Jadi makanya itu kita harus mempersiapkan yang namanya mental kita, mempersiapkan percayaan diri kita, mempersiapkan apapun itu seperti tema pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan minggu kemarin, bahwasannya di mana para pemateri teman-teman saya itu membawakan strategi dan tips public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini strategi dan tipsnya itu apa saja sih ketika kita menjadi public speaker? Tentu banyak, di mana ketentuan kita menjadi public speaking itu sangat banyak, dan ini bisa dibilang hal yang mungkin tidak mudah. Yang pertama, perlu kita kuasai dulu diri kita sendiri, kepercayaan diri kita terhadap depannya, bahwasannya kita ingin menjadi public speaker yang mungkin impactnya bisa lebih luas lagi. Seperti seorang pendai yang menyiarkan agama melewat tutur kata dan tingkah laku. Itu pun banyak sekali resiko-resikonya. Tapi dari mereka seperti itu, mereka juga perlu persiapan seperti penguasaan pada diri kita sendiri, pada dirinya, penguasaan kepada para audiensnya. Ketika kita sedang berbicara, alangkah baiknya kita harus menerima audiens yang ada di depan kita itu, ataupun kita bisa yang namanya ikut dalam suasana si audiens tersebut. Selain penguasaan diri, penguasaan di panggung itu kita perlu.
Lalu, penguasaan tutur kata yang akan kita sampaikan, dari mulai gestur tubuh ataupun dari mulai intonasi nada kita, mau itu sedang, cepat atau lambat. Lalu, sebelum dari hal tersebut, perlu kita yang namanya latihan ataupun kita mencari suatu topik yang mungkin topiknya di setiap tempat bakal berbeda-beda. Tidak hanya itu saja. Jadi, setiap tempat itu memiliki materi dan versinya masing-masing gitu loh. Seorang pendakwah tersebut hanya perlu disiapkan materinya, disiapkan pula mentalnya, disiapkan pula dirinya. Oleh karena itu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi ketika kita sedang melakukan public speaker, di mana kita harus penyesuaian diri, pernapasan kita, di mana ketika kita sedang di panggung, kita berbicara tidak terlalu tergesa-gesa sehingga membuat kita sulit untuk bernapas. Betul? Nah, lalu adalah perubahan dan bahasa tubuh yang mungkin kadang kita bisa senang, kita bisa sedih, ataupun bisa gembira. Itu perlu disesuaikan. Jadi sesuaikan dengan mood ataupun dengan suasananya. Lalu yang keempat itu ada pemanasan. Sebelum kita mulai untuk public speaker, mungkin kita ada yang namanya pemanasan terlebih dahulu. Ya, mau itu peregangan pada bagian tangan atau kaki. Kalau saya sebelum berbicara seperti ini, mungkin saya yang perlu diperhatikan itu adalah materi yang akan saya bawakan, lalu apa saja yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini gitu loh. Jadi saya Muhammad Adnan Mahbubi juga perlu meminta maaf sekali lagi pada kalian semua jikalau dari part 1 sampai part segini masih ada yang kurang ataupun masih tutur katanya masih bebalepotan. Cek bahasa orang Sunda nama bebalepotan. Jadi saya meminta maaf untuk sebesar-besarnya karena di sini juga saya masih dalam tingkatan ingin bisa dan masih belajar dalam penggunaan bahasa saya, dalam penggunaan tutur kata bahasa saya dalam saya berbicara. Mungkin itu saja tips dan strategi maupun hambatan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Adnan Mahbubi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.